Halo semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman teman aku yang agak sedikit menyeramkan paginya. Untuk menjaga privasi, nama dan tempat kejadian kita samarkan ya. Sebut saja namanya Tony. Kejadian ini sudah lama banget, mungkin kisaran tahun 2011 atau 2012. Aku lupa pastinya kapan. Ada yang kurang rasanya kalau aku pendam cerita ini sendirian. Jadi aku bagiin ke kalian semua. Semoga cerita ini bisa jadi teman kalian sebelum tidur. Cerita diawali dengan Tony ketika pulang sekolah. Merasa jenuh banget karena tugas selalu menumpuk. Karena kejenuhan itu, ia punya akal untuk mengajak 3 teman sahabatnya, Anto, Vina, dan Leni, untuk pergi berkemah di pinggir danau di akhir pekan. Karena Anto, Vina, dan Leni juga merasa jenuh, mereka pun setuju. Waktu cepat berlalu, akhir pekan pun tiba. Tony dan teman-temannya bersiap-siap untuk berangkat ke danau. Sekitar jam 12 siang, mereka berangkat menuju danau. Jarak danau dari rumah mereka sekitar 3,5 jam di perjalanan. Mereka merasa senang karena sudah sekian lama berkutit melawan tugas sekolah yang tidak ada hentinya. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi perkemahan. Udara sejuk pun terasa secara langsung merefresh otak kami. Pada saat itu, perkemahan tidak terlalu ramai. Walau di akhir pekan, mungkin karena saat itu sedang musim hujan. Mereka pun mulai mendirikan 2 tenda. Tenda kita terpisah karena ukurannya tidak terlalu besar. Tony tidur dengan Anto dan Vina dengan Leni. Hari ini penuh canda tawa sambil ngopi-ngopi dan bernyanyi akustikan dan sekaligus bakar-bakar makanan untuk cemilan dan persiapan makan malam. Tony ingin masak makanan spesial untuk Vina. Sebenarnya Tony sudah lama suka dengan sahabatnya Vina. Dan hari ini juga Tony mempunyai rencana untuk menembak Vina. Berkata jujur akan isi hatinya. Tony juga sudah bilang ke Anto agar menemani Leni saat Tony berduaan dan menyatakan cintanya di tenda nanti. Mumpung ada kesempatan, otak kotor Tony pun berkeliaran. Waktu cepat berlalu, matahari pun mulai istirahat. Setelah makan malam, Tony pun ingin ke toilet karena sakit perut. Di lokasi perkemahan ini mempunyai 1 toilet umum, akan tetapi lokasinya lumayan jauh dari tenda kami. Tony pun mengajak Anto untuk mengantarkannya karena sudah gelap. Ketika sampai di lokasi toilet, Tony melihat toilet di sana kotor dan tidak terawat. Akan tetapi dia tidak punya pilihan lain. Tony mengetuk pintu toilet karena sudah tidak tahan lagi. Tony menunggu beberapa menit. Akan tetapi tidak ada yang menjawab dari dalam. Karena sudah tidak tahan lagi, Tony mencoba membuka pintu toilet tersebut. Akan tetapi terkunci dari dalam. Dan Tony mencoba membuka secara paksa karena tidak tahan lagi. Seketika Anto diam saja. Ia merasa ada yang aneh. Karena dari kejauhan Anto melihat ada seorang wanita tua memakai kamben pendek yang baru saja keluar dari toilet itu. Ia tidak merasa curiga atau apapun karena Anto pikir itu warga lokal. Akan tetapi, ia yakin tidak ada orang yang masuk lagi setelah nenek tua itu. Tony mulai bingung. Sambil mengetuk pintu, ia mulai berdoa dalam hati karena ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia gak mau buang air besar di semak-semak. Karena sudah tidak tahan lagi, ia mencoba sekali lagi membuka pintu. Dan ternyata pintu itu pun terbuka. Tony segera masuk dan menyelesaikan penderitaannya, yang sama sekali tidak berpikiran aneh karena sudah kebelet. Anto diam saja, dia tidak mau cerita apa-apa karena agar yang lainnya tidak merasa takut. Setelah Tony selesai, mereka kembali ke tenda, bermain gitar, bernyanyi ria di depan api unggun. Sungguh liburan yang menyenangkan. Waktu tak terasa sudah pukul 12.30 malam. Karena sudah mulai kedinginan, mereka pun masuk tenda.
Rencana Tony pun akan dimulai. Anto memberitahu Lenny agar di tenda bersamanya sebentar karena Tony ingin menembak Vina. Lenny pun mengiyakan karena ia sudah terlalu ngantuk. Tony mengajak Vina ke dalam tenda. Ia pun menyatakan cintanya ke Vina. Vina tidak tahu harus menjawab iya atau tidak. Vina pun nyaman dengan Tony karena sudah lama kenal. Namun Vina diam, kebingungan akan perasaannya. Tony menunggu jawaban, akan tetapi Vina diam saja dan terlihat malu. Otak kotor Tony pun memberontak. Tony gak mau menghilangkan kesempatan emas ini. Tony langsung nyosor mencium Vina. Vina pun diam terbawa suasana. Tangan Tony mulai berkeliaran ke tubuh Vina sambil membuka celana perlahan. Vina pun tidak bisa menolak. Sepertinya ia terbawa suasana. Ketika hampir semua pakaian terlepas, Tony pun mendengar suara gluduk, gluduk, agak keras, seperti orang berjalan kaki. Ia bertanya kepada Vina, "Apakah kamu mendengarnya juga?" Namun Vina tidak mendengar apapun. Gluduk, gluduk. Suaranya semakin keras dan mendekat. Tony mengira ada peserta kemah lainnya menghidupkan musik DJ yang keras di jam yang hampir pukul 1 malam. Tony penasaran dan membuka pintu tenda dan menengok keluar. Ia pun kaget melihat kaki besar berbulu hitam. Ia pun tidak sempat dan tidak berani melihat ke atas dan segera menutup pintu tenda dan menarik selimut sambil ketakutan. Akan tetapi ia tidak mau bilang ke Vina dan menyuruh Vina mengancing celananya dan segera tidur. Keesokan paginya, mereka bangun menikmati udara segar sambil merapikan perlengkapan dan berolahraga dengan perasaan yang ingin sekali segera cepat pulang. Di perjalanan pulang, Tony bercerita kepada semuanya tentang apa yang ia lihat, dan Anto juga menceritakan keanehan yang ia rasakan ketika di toilet tersebut. Mulai hari itu, Tony tidak mau lagi berpikiran kotor. Ia yakin penghuni tempat itu tidak nyaman akan kehadirannya yang datang mengotori tempatnya. Sekian untuk cerita hari ini. Terima kasih yang sudah dengerin sampai detik ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Salam best for you.